Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amalia Ramadan Hasan dari Poltekkes Kemenkes Gorontalo jurusan Kebidanan. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi tentang seputaran sistem endokrin, kemudian tiroid, paratiroid, uh, hipofisis, dan juga kelenjar pankreas. Nah, sebelum masuk pada yang saya sebutkan tadi, apa sih itu sistem endokrin? Jadi, sistem endokrin itu dia merupakan sistem kontrol kelenjar tanpa saluran atau dustus. Nah, ini dia juga menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk mempengaruhi organ-organ lain. Nah, kemudian ada beberapa bagian dari kelenjar endokrin. Nanti saya perlihatkan. Jadi saya perlihatkan gambarnya. Kemudian ini yang pertama ada hipotalamus. Jadi hipotalamus ini. Fungsi dari hipotalamus ini, dia adalah merupakan kelenjar yang terletak pada bagian otak manusia. Kemudian ada pituitari. Jadi ini gambar kelenjar pituitari. Di bawah hipotalamus ini, yang kedua ini. Nah, pituitari ini dia merupakan kelenjar kecil yang berbentuk seperti kacang terletak pada bagian otak manusia. Kemudian ada kelenjar pineal. Nah, kelenjar pineal juga ini adalah kelenjar pineal ini. Ini kelenjar pineal ini. Nah, kelenjar pineal ini adalah kelenjar yang berada di dalam otak dan dia bisa berfungsi menghasilkan beberapa hormon yang berperan penting bagi tubuh manusia. Jadi ada hipotalamus, pituitari, dan juga pineal. Dia ini adalah hormon. Dia adalah kelenjar yang berada yang sama bekerja, yaitu sama di dalam otak. Kemudian ada kelenjar tiroid. Nah, ini gambar dari tiroid. Ini nih, dia di bagian depan leher ini. Jadi kelenjar tiroid itu dia merupakan organ yang berada pada bagian depan leher, termasuk ke dalam sistem endokrin. Jadi kelenjar tiroid ini dia masih termasuk pada sistem endokrin. Kemudian ada paratiroid. Nah, jadi saya perlihatkan gambarnya. Nah, paratiroid ini dia adalah ini paratiroid. Jadi kalau kelenjar paratiroid ini dia adalah kelenjar yang seukuran butiran beras yang terletak pada bagian belakang tiroid atau pada bagian leher. Kemudian ada kelenjar adrenal. Nah, kelenjar adrenal ini adalah kelenjar adrenal ini di atas bagian hepar atau hati ini. Adrenal. Nah, kelenjar adrenal itu dia adalah kelenjar yang berperan sebagai menghasilkan hormon. Jadi adrenal itu dia adalah kelenjar yang berperan untuk menghasilkan hormon. Sedangkan kelenjar timus dia terletak pada timus ini. Nah, timus ini kelenjar timus ini yang berbentuk seperti ini adalah kelenjar timus ini, terletak pada bagian dada. Jadi kelenjar timus ini adalah kelenjar yang terletak pada bagian dada. Itu bagian penting dalam tubuh manusia adalah kelenjar timus. Jadi kelenjar timus ini sangat penting bagi tubuh manusia. Kemudian ada pankreas. Nah, kelenjar pankreas
Jadi di bawah kelenjar adrenal itu ternyata ada kelenjar pankreas. Jadi ini adalah kelenjar pankreas. Ini. Dia terletak di bawah lambung tubuh manusia. Jadi pankreas itu adalah dia berwarna keputihan, terletak dalam simpul yang berbentuk dari duodenum dari permukaan bawah lambung. Jadi itu. Kemudian ada bagian ovarium. Ini adalah ovarium. Nah, ovarium ini adalah sistem yang berada pada tubuh kita sebagai wanita. Nah, ovarium ini dia adalah kelenjar yang berbentuk seperti opal, kemudian dia terletak pada bagian rahim. Jadi fungsinya dia untuk ketika ada sel sperma bertemu sel telur, dia akan membuahi. Oke. Kemudian ada testis. Ini adalah testis ini. Nah, testis ini adalah organ yang sangat penting bagi pria, karena organ ini berfungsi untuk mengeluarkan sperma dan juga hormon. Kemudian saya akan menjelaskan tentang hipofisis. Jadi hipofisis itu adalah kelenjar yang seukuran kacang yang ditempatkan dalam struktur tulang atau di dasar otak. Kemudian ada gambar dari hipofisis. Jadi ini adalah gambar dari hipofisis ini. Nah, hipofisis ini dia dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada anterior dan superior. Nah, anterior dia adalah pada bagian depan, sedangkan posterior dia pada bagian belakang. Kemudian kelenjar tiroid. Nah, kelenjar tiroid ini yang seperti saya jelaskan tadi, dia merupakan kelenjar yang berbentuk seperti kupu-kupu. Dia terletak pada bagian depan, pada bagian bawah leher. Kemudian dia juga melekat pada dinding laring. Nah, seperti yang tadi saya sudah memperlihatkan gambar dari tiroid. Jadi saya akan memperlihatkan lagi gambar dari tiroid. Jadi ini yang saya perlihatkan tadi, dia adalah gambar tiroid. Dia berbentuk seperti kupu-kupu ini. Itu yang saya perlihatkan tadi, itu gambar tiroid yang saya perlihatkan tadi. Saya menjelaskan dari hipotalamus, pituitari, pinea, itu ada tiroid, paratiroid, adrenal, timus, pankreas, testis, ovarium. Jadi itu. Kemudian fungsi dari kelenjar tiroid, yaitu kelenjar tiroid ini merupakan salah satu organ yang terletak di bagian leher. Itu. Jadi fungsinya itu dia terdiri dari 4 buah kelenjar. Jadi itu. Kemudian fungsi dari kelenjar tiroid itu dia untuk mengatur metabolisme tubuh. Jadi fungsi dari kelenjar tiroid dia untuk mengatur metabolisme tubuh. Sedangkan pengertian dari kelenjar paratiroid dia adalah kelenjar paratiroid ini merupakan salah satu organ yang terletak pada bagian leher belakang. Kemudian fungsi dari paratiroid yaitu untuk produksi hormon paratiroid yang berkaitan erat dengan pengaturan kalsium tubuh. Jadi hormon paratiroid ini berkaitan dengan pengaturan kalsium tubuh yang berada di dalam tubuh kita.
Nah, gambar dari paratiroid saya sudah perlihatkan tadi. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pankreas. Jadi, pankreas juga merupakan salah satu organ manusia yang termaksud ke dalam sistem endokrin. Jadi, pankreas juga merupakan salah satu sistem organ manusia yang terletak pada sistem endokrin. Kemudian, pankreas ini dia terletak pada bagian abdomen manusia atau pada bagian perut di sini. Nah, ini gambar dari pankreas ini. Pankreas ini dia di bawah dada, itu di bawah lambung, pada bagian lambung. Jadi pada bagian abdomen dia terletak pada bagian abdomen, sedangkan pada bagian abdomen manusia ya dia terletak pankreas. Jadi pankreas juga sangat penting dalam mengatur pencernaan dan metabolisme. Jadi pankreas juga sangat berperan penting di tubuh kita, yaitu dia untuk mengatur pencernaan dan juga metabolisme tubuh. Nah, kemudian ada hormon pankreas yang dihasilkan. Nah, hormon yang dihasilkan oleh pankreas itu dia ada dua, insulin dan glukosa. Hormon insulin dan hormon glukosa. Kemudian fungsi pankreas. Nah, fungsi pankreas ini dia menghasilkan getah pankreas yang mengandung enzim amilase. Mohon maaf, saya tadi hampir bersin. Setelah itu mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan tentang sistem endokrin. Jangan lupa nonton ya YouTube saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah.